kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Halo ikhwah al mustami'in wal mustami'at pendengar Radio Hidayah dan juga al musyahidin wal musyahidah yang menonton kajian kami live audio di beberapa media sosial Radio Hidayah FM. Di kesempatan sore hari ini menjelang berbuka puasa, kita bersama guru kita Mau'izah Ramadan spesial. Di edisi hari ini, hari Senin, kita berada di hari yang kelima, As-Saimin was-Saimah. Kaum muslimin dan muslimah yang saat ini melaksanakan puasa yang kelima di bulan Ramadan 1447 Hijriah bertepatan Senin sore tanggal 23 Februari 2026. Baik kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada bersama Ana Abu Abdullah Al-Ustaz Mursalin bin Dahlan LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kita akan dengarkan Mau'izah Ramadan dari beliau di edisi spesial Ramadan 1447 Hijriah. Taib, sebelum kita dengarkan mau'izahnya, kita akan buka dengan sapaan hangat kepada beliau. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bauni. Naam, kaifa haluka ya Ustazana? Alhamdulillah bikhair. Kaifa haluk? Naam, wa nahnu bikhair aidan ya Ustazana. Alhamdulillah. Taib, barakallahu fik ya Ustazana wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Amin. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, siapkan pertanyaan Anda mulai dari sekarang. Kita akan dengarkan dulu materinya Mau'izah Ramadan yang bertema berusahalah kita sesuai dengan sunnah. Apalagi puasa kita ya, puasa kita harus sesuai dengan sunnah. Bagaimana kita berusaha? Ini dia pembahasan dari beliau. Selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan As-Saimin was-Saimah, Al-Musyahidin wal Musyahidah. Dan langsung saya kita persilakan kepada beliau. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آمين معاشر المسلمين والمسلمات معاشر الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات pendengar Radio Hidayah yang semoga disayangi, dirahmati, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Pertama sekali, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji milik Allah yang dengan nikmat-nikmatnya amal-amal saleh akan bisa terwujud dengan sempurna. Semoga salawat dan salam Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau Ahlul Bait yang beriman, kepada semua sahabat beliau, dan kepada semua orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik terhadap diri mereka dan baik kepada hamba-hamba Allah yang lain dengan ihsan sampai hari pembalasan. Allahumma amin. Baik para pendengar, ikhwah wa akhwat, muslimin muslimat, al-mustami'in wal mustami'at, as-sa'imin was-sa'imat dimanapun berada. InsyaAllah kita akan berbicara sore ini dengan singkat insyaAllah dengan tema berusahalah sesuai sunnah. Ya, para pendengar semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah tema ini sudah tidak asing bagi kita karena sering kita dengarkan ustadz-ustadz kita, syekh-syekh kita, dai-dai mengingatkan kepada kita setiap kita ingin beribadah maka wajib kita memenuhi syaratnya. Syarat ibadah diterima dengan dua syarat. Pertama adalah ikhlas niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di semua ibadah. Di semua ibadah. Baik itu salatnya, baik yang wajib dan yang sunnah, baik itu puasanya, baik yang wajib dan juga yang sunnah, dan seterusnya. Semuanya, baca Quran, sedekah, semuanya wajib.
ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sangat banyak. Dalilnya sangat banyak dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat kedua, tasyak adalah harus sesuai dengan sunnah Nabi. Di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah yang ulama ingatkan berangkat dari dua kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah kita harus di atas ikhlas, syahadat la ilaha illallah, harus di atas sunnah Nabi Muhammad Rasulullah. Namun karena waktu kita singkat, insyaallah kita kita persempit atau kita kerucutkan pembicaraan kita, yaitu ibadah yang kita insyaallah semangat melaksanakannya selama bulan Ramadan, yaitu salat sunnah di malam hari atau disebut dengan salat tarawih juga maklum bagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berqiyam di malam-malam Ramadan karena keimanan kepada Allah dan karena mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Nah, maka di sini ulama mengingatkan ya bahwa qiyam kita harus iman. Iman itu kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman itu maksudnya iman kepada Allah itu syariat dari Allah. Kemudian iman kepada Rasulullah maksudnya bahwa kita harus sesuai dengan tuntunan Nabi dan syariat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu makna iman di sini. Termasuk juga berpuasa wajib, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa ya, karena iman, puasa Ramadan karena iman, ya, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, kemudian mengharapkan ganjaran dari Allah, niscaya Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Bahkan nanti kita dimotivasi juga di akhir-akhir Ramadan, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang tegak salat malam mencari malam Lailatul Qadar, dimulai dari malam 21 sampai malam terakhir Ramadan karena iman kepada Allah, maksudnya ini ikhlas karena Allah, maksudnya apa? Sesuai dengan syariat Rasulullah, wahtisaban, dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Maka para pendengar yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, janji dari Allah dan Rasulnya besar, yaitu keampunan dosa ya. Yani ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Tentu juga syaratnya ya insyaallah tidaklah berat, tapi juga tidak juga yakni ringan seperti mungkin sembarang laksana, sembarang buat ya, sembarang main buat gitu ya, tanpa diperhatikan syarat-syarat yang disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu juga dengan salat tarawih ya. Salat tarawih yang ingin kita angkat temanya di kesempatan kali ini, maka sejauh yang kami tahu ya, dan sejauh yang kami pahami, bukan karena kita ingin mengangkat khilafiyah, tidak ya, tapi ketika ada khilafiyah bukan menjadikan khilafiyah itu kita malah bermusuhan, tidak boleh kita bermusuhan, karena khilafiyah sudah terjadi sejak zaman sahabat sallallahu alaihi wasallam. Khilafiyah yang terjadi justru malah menambah kecintaan di antara kita. Ya, karena khilafiyah yang terjadi itu adalah insyaallah kita berkomitmen khilafiyah yang masing-masing kita adalah berusaha untuk mengikuti kebenaran. Maka ulama yang berkhilafiyah, mereka yang salah dapat pahala satu, itu pahala berusaha, pahala ijtihad.
ulama yang benar dalam ijtihadnya dapat pahala 2. Begitu pula harapannya kita yang mengikuti ulama-ulama sebagai referensi-referensi karena Allah yang menyuruh, memerintahkan fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmunya, ahli zikir, ahli Quran dan sunnah, ulama. Jika kalian tidak alim, tidak mengetahui perkara tersebut, maka ketika kaum muslimin nanti ini berbeda dengan saya sekalipun, itu saya tidak mempermasalahkan, tetapi kita tentu secara akal sehat pengen kalau bisa pahala 2, kenapa harus kita pilih pahala 1? Itulah makna dari tema yang kita angkat, berusahalah yakni di atas sunnah atau sesuai sunnah. Kalau bisa sunnah yang minimal maksimal itu dapat 2 pahala, kalau tidak maka insya Allah minimal dapat 1 pahala. Taib. Kita langsung sekarang mengangkat pertanyaan, tarawih itu kaum muslimin kaum muslimat di atas sunnah di atas berapa rakaat? Ya, maka dengarkan hadis Sahih Bukhari Muslim, riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, ya, seperti apa salat malam Nabi di dalam Ramadan, di dalam bulan Ramadan, dan seperti apa, pertanyaannya seperti apa salat malam Nabi di malam bulan Ramadan atau di dalam bulan Ramadan, ya. Seperti apa salat malam Nabi di dalam bulan Ramadan, itu pertanyaan yang ditujukan kepada ibunda kita, ibunda kaum mukminin, ummil mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka ibunda Aisyah menjawab lebih lengkap. Kata beliau, maka Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'ah. Ini. Karena Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dulu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kaum muslimin kaum muslimat, kata ibunda Aisyah, orang yang sangat dekat, bahkan yang paling dekat dengan beliau, istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, mengkabarkan dulu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah menambahkan. Ini tengok, la yazidu, maka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazidu, ada ma, tidak pernah, yazidu menambahkan. Nabi dulu tidak pernah menambahkan ala 11 rakaah, di atas 11 rakaat, ya, fi Ramadan wa fi ghairihi, baik di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan. Saya ulangi lagi supaya lebih jelas. Kalimat ibunda Aisyah kita, ya, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, dengarkan baik-baik kaum muslimin kaum muslimat, ya. Maka Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat. Tidak pernah Nabi dulu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata ibunda Aisyah, baik di Ramadan atau di luar Ramadan. Berarti ini kita tahu Nabi itu salat malam sepanjang hidup beliau, setiap malamnya tidak pernah, kata ibunda Aisyah, menambahkan di atas 11 rakaat, baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Jelas? Tetapi yang perlu kita perhatikan itu kaum muslimin kaum muslimat adalah kualitas. Itu nomor 1. Baru kedua adalah kuantitas. Jadi kualitas yang utama, baru kuantitas datang. Kuantitasnya, jumlahnya, mentoknya 11. Ya, dengarkan ibunda Aisyah bilang apa? Kana yusalli. Ini Sahih Bukhari Muslim, kaum muslimin kaum muslimat. Sahih Bukhari Muslim. Ya, hadis sahih. Ya. Kana yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, thumma yusalli salasan, ya, thumma yusalli salasan. Dulu beliau salat dulu 4 rakaat. Masya Allah. Jadi yang 11 itu kata ibunda Aisyah, salat beliau 4 rakaat, ya, baik di Ramadan atau luar Ramadan.
tapi kualitasnya tidak ada satupun dari kita, hatta satupun dari sahabat yang akan bisa menyamai beliau. Itulah takwa puncak, takwa tertinggi, sunnah sempurna yang berkah melimpah ruah. Ya, apa kata Ibunda Aisyah? Beliau salat 4 rakaat, tapi jangan pernah tanya panjangnya panjang, indahnya sangat indah. Itu jemaah. Ya, itu ya kaum muslimin kaum muslimat, kita tahu pernah Huzaifah Ibnul Yaman dalam hadis sahih nampak Nabi, kan Nabi itu salat secara asal kaidahnya di rumah beliau. Tapi sesekali beliau datang ke masjid, keluar ke masjid nampak oleh Huzaifah suatu waktu. Maka Nabi pun mulai takbir, diikuti oleh Huzaifah sendiri di belakang di masjid Nabawi. Maka mulailah Nabi dengan Al-Fatihahnya. Kemudian setelah Al-Fatihah Nabi buka dengan Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi hingga akhir. Mendengar Nabi membuka dengan awal Al-Baqarah. Al-Baqarah adalah surat terpanjang dalam Al-Quran. Kaum muslimin kaum muslimat, mulailah ketakutan Huzaifah. Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, kaum muslimin kaum muslimat, adalah min kibaris sahabah, di antara sahabat senior, sahabat terkenal, sahibu sirri Rasulillah, yang dipercayakan oleh Allah dan Rasul untuk menyimpan rahasia Allah dan Rasul terhadap nama-nama orang munafik seluruhnya di Madinah. Ini sahabat, yakni sahabat hebat, sahabat kibar, senior, besar, terkenal, terpercaya, masih muda, umurnya di bawah Nabi, tapi mendengarkan Nabi start dari Alif Lam Mim membuka Al-Baqarah, beliau tahu bahwa salat Nabi itu kalau beliau mulai dari awal surat itu sunnahnya minimal sampai akhir surat. Maka beliau berdoa, bergumam di hatinya, ya Allah, mudah-mudahan Nabi ruku di 100 ayat nanti ya. Amin. Nah, gitulah lebih kurang. Ya, muslimat, muslimun, ya, ikhwan wa akhwat. Ternyata Nabi lewat 100 ayat enggak ruku. Maka berdoa lagi Huzaifah, semoga Nabi ruku di 200 ayat. Ya, ini yang salat malam itu. Ya, 1 rakaat panjang. Kemudian lewat 200 ayat Nabi juga tidak ruku. Habis Al-Baqarah, mudah-mudahan Nabi ruku, mudah-mudahan habis Al-Baqarah. Tidak, ternyata sampai disebutkan Huzaifah itu sempat terjatuh. Usqita ala yadai. Saya enggak sadar terjatuh badan saya, menahan diri untuk berdiri. Lama terjatuh, saya sambut dengan tangan saya bangkit lagi. Bayangkan. Ya, kata ulama, Huzaifah malam itu hanya pasrah dan menyerah dengan takdir yang membuat beliau menggigil ya. Ternyata tak sampai di situ, muslimin muslimat. Nabi habis Al-Baqarah, selesaikan Ali Imran 200 ayat. Setiap ayat rahmat beliau berhenti berdoa minta rahmat sama Allah. Tartil, sempurna bacaannya. Kemudian setiap ayat azab beliau meminta perlindungan, berdoa meminta perlindungan kepada Allah. Bayangkan, muslimin muslimat. Enggak ada yang sekuat Nabi. Enggak ada. Ya. Kemudian habis Ali Imran dalam satu riwayat Nabi melompat ke Al-Maidah. Berapa ayat tuh? Ya, panjang itu. Kemudian mundur ke An-Nisa. Ya. Maka 4 surat lebih 6 juz, ya. 6 juz lebih udah masuk juz 7 itu, muslimin muslimat, baru Nabi ruku. Allahu Akbar. Maka nyatalah ketika beliau bilang di depan sahabat-sahabat, ana atqakum lillah wa akhsyakum lillah, aku yang paling bertakwa, aku yang paling takut dibandingkan kalian semua kepada Allah. Maksudnya apa? Berusahalah ya nih di jalan Nabi. Jangan pula ingin mengalahkan Nabi, enggak mungkin. Enggak mungkin. Ya, jangan mengalahkan, mendekati Nabi bahaya. Ya, menyamai, apalagi menyamai sahabat enggak akan bisa kita. Itu orang-orang pilihan muslimin muslimat. Maka dalam semua ibadah kita termasuk tarawih, walaupun hanya sunnah, biar berkah, berusahalah untuk sesuai dengan sunnah, di atas sunnah. Dengarkan Ibunda Aisyah. Tidak cukup sampai tadi Nabi berapa jam itu baru ruku, sampai menyesal dalam tanda kutip lah gitu ya. Ya, bukti menyesalnya Huzaifah ini, semoga beliau cepat ruku. Bayangkan gitu. Ternyata beliau ruku setelah 6 juz lebih ya, di juz ke-7 ya. Beberapa bagian dari juz 7 baru ruku. Dalam sebuah riwayat. Baru ruku, enggak sampai di situ. Ya, kata Ibunda Aisyah, beliau salat 4 rakaat dulu, maka
Ruku beliau itu lama, indah. Lamanya hampir selama berdiri tadi. Berapa jam itu tadi berdiri? Begitulah ruku mendekati. Itulah salat yang seimbang, yang berkualitas. Sunnah. Ya. Berat sunnah itu jemaah. Ya, kemudian iktidalnya hampir selama ruku. Ruku tadi, kemudian sujud pertama hampir selama iktidal, kemudian duduknya hampir selama sujud pertama, kemudian sujud kedua hampir selama duduk pertama. Begitulah, yakni mendekat salat Nabi paling panjang awalnya, kemudian beliau salat 4 rakaat kedua. Jangan tanya lamanya, panjangnya lama, panjang. Kalau tadi mungkin 7 juz lebih, berarti di bawah itu mungkin 6 juz. Rakaat keduanya, mungkin di rakaat ketiganya adalah sekitar 5 juz. Rakaat keempatnya, subhanallah, bisa habis Quran tuh semalam itu. Nah itu yang tarawih itu. Salat santai, lama, panjang. Begitu muslimin muslimat. Ya, kata Ibunda Aisyah, kana yusalli arba'an. Dulu Nabi salat 4 rakaat, tapi 2 salam. Nanti kita bacakan hadisnya. Ya, 2 salam. Ya, tapi boleh salam di rakaat kedua itu tidak istirahat, langsung gas lagi. Allahu Akbar. Hatta tatawarrama qadamah, sampai 2 telapak kaki beliau membengkak. Kemudian Ibunda Aisyah pun protes kepada beliau, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara." Wahai Rasulullah, kenapa kamu begini salat malam sampai bengkak-bengkak 2 telapak kakimu, padahal Allah telah jamin keampunan dosamu yang telah berlalu dan akan datang. Maka kata Rasulullah, "Afala uhibbu an akuna abdan syakura?" Tidak senangkah aku disebut sebagai seorang hamba yang sangat pandai bersyukur kepada Allah? Karena Rasulullah tak pengen kalah. Ini namanya hasad yang benar, ghibthah, karena Allah memuji hambanya Nuh. Ketika Nuh diberi umur 1000 tahun, Nuh bersabar di atas dakwah 950 tahun, Nuh bersabar, sehingga Allah puji dalam sebuah ayat, innahu kana abdan syakura. Nuh itu adalah seorang hamba yang sangat pandai berterima kasih, bersyukur kepada Allah selama hidupnya. Nabi Muhammad umurnya tak panjang, tapi pengen pula, bahkan ternyata hasilnya melebihi Nabi Nuh. Maka beliau praktekkan dengan ibadah yang sempurna, yaitu beberapa malam beliau sempat juga diikuti oleh sahabat-sahabat, ya, walaupun cuma satu, yang waktu lain sahabat lain lagi itu beliau panjang salatnya. Di waktu lain pernah Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, sahabat senior yang pernah berucap, aku masuk Islam, itu bisa dihitung dengan jari-jari 2 tangan orang-orang yang baru memeluk Islam. Minas sabiqinal awwalin. Abdullah bin Mas'ud, pernah aku ikut nimbrung salat malam Nabi di masjid Nabi sekali. Kemudian aku pun sampai berniat buruk di malam itu kepada Nabi, saking lamanya Nabi salat malam-malam itu. Nabi lebih tua daripada Ibnu Mas'ud, pasti. Tetapi sampai beliau bilang kepada murid-muridnya waktu itu, saking lamanya, kualitasnya sempurna, indah, sunnah Nabi, di salat malam Nabi, itu aku berniat buruk kepada Nabi. Apa yang kamu niatkan waktu, hai Aba Abdurrahman? Saya berniat, saya duduk di belakang beliau, saya biarkan beliau salat berdiri. Itu nggak boleh. Ya, makmum ikut imam. Kalau imamnya berdiri, makmum berdiri. Bayangkan, nggak kuatnya Ibnu Mas'ud berdiri lama di belakang Nabi salat malam, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ibunda Aisyah, dulu Nabi itu salat 4 rakaat dengan 2 salam, ya, kemudian beliau istirahat. Kemudian beliau salat lagi 4 rakaat. Di 4 rakaat pertama jangan tanya panjangnya panjang, jangan tanya lamanya lama, jangan tanya indahnya, khusyuknya khusyuk, indah, tenang. Itu tarawih itu. Tarawih artinya salat santai, yang lama. Kemudian salat 4 rakaat lagi, 2 salam. Jangan tanya panjangnya, jangan tanya lamanya.
Tapi tentu kaidah salat Nabi, dia berdekatan panjang, tapi yang paling panjang adalah rakaat pertama, kemudian di bawah itu nggak jauh-jauh rakaat kedua, sampai rakaat ke-8. Kemudian Ibunda Aisyah bilang, kemudian Nabi salat 3 rakaat witir. Yang witir ini ada 2 bentuk. Ya, ada 2 bentuk. Bentuk pertama adalah, ini lebih afdal, ini lebih afdal yang kami pahami, yaitu dengan 2 salam. 2 rakaat, 1 rakaat. 2 rakaat pertama salam, kemudian tambahkan 1 rakaat. Yang di 2 rakaat pertama disunnahkan rakaat pertama membaca setelah Al-Fatihah Al-A'la, surat Al-A'la sabbih isma rabbikal a'la. Rakaat kedua disunnahkan setelah Al-Fatihah membaca Al-Kafirun. Kemudian rakaat ketiga setelah Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Maka tengok bahwa rakaat 1 lebih panjang daripada rakaat kedua. Rakaat ketiga harusnya lebih pendek daripada rakaat kedua, tetapi ketika kita pisah 2-1, maka itu menjadi betul dan benar. Maka lebih afdal salat witir itu adalah 3 rakaat dengan 2 salam, tetapi di bawah itu boleh juga, yakni 3 rakaat langsung dengan 1 salam. Ada 2 variasi, ada 2 cara, tetapi lebih afdal itu 2-1. Kenapa? Karena ada hadis di Sahih Bukhari, riwayat Abdullah bin Umar bin Khattab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul laili masna masna wa idza khasyiya ahadukumus subuh yusalli bi rak'atin wahidah tutiru lahu ma qad shalla. Salat malam itu 2 kata Nabi. Maka 4 tadi itu 2 salam. Karena di Sahih Bukhari dengan ucapan Nabi jelas, riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, salat malam itu 2. Apabila seorang kalian takut subuh telah datang. Kenapa? Berjus-jus Nabi tadi, ya. Kemudian istirahat pula di tengah sebentar. Kemudian apabila seorang kalian takut subuh telah datang, dulu nggak ada jam, maka hendaknya dia salat 1 rakaat. Yang 1 rakaat itu pun menjadikan salatnya yang genap menjadi ganjil, yaitu disebut dengan witir. Witir artinya ganjil. Jadi yang benar salat tarawih itu, kami secara pribadi memilih mazhab ulama hadis dari dulu sampai zaman kita, bahwa sempit, jangan kita lebihkan dari 11. Itulah sunnah Nabi yang terang dan jelas. Justru sunnah pertama yaitu info dari Ibunda Aisyah, Bukhari Muslim. Kemudian di Sahih Bukhari riwayat Abdullah bin Umar bin Khattab, kita kombinasikan bahwa salat Nabi itu 2, 1. Ya, yaitu 2 kali 5. Ya, ini witirnya yang 2 terakhir tambah 1 penutup witir yang terakhir. Maka tadi kita bilang lebih afdal 2-1 karena ada kalimat 2. Walaupun juga sudah sahih dari Nabi salat witir dulu ada 3, ada 5, ada 7 dan seterusnya, ya. Tapi yang jelas jangan lebihkan dari 11. Maka nasihat terakhir di materi kita sore ini adalah nasihat saya untuk diri saya dan kita semua, terutama di akhir Ramadan nanti, tetaplah di atas sunnah. Kalau ada masjid dekat rumah kita mengakomodasi ada 2 salat, maka pilih salah satunya. Kalau ada 11 di akhir malam, itu lebih afdal insyaallah. Karena sepertiga akhir malam itu barokahnya lebih lagi. Kemudian salatnya pun tetap 11 rakaat. Kalau yang sudah tadi salat di awal malam 11 atau 8, maka dia tinggal witir 3. Kalau sudah witir tidak boleh lagi salat. Setelah itu dia seperti Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apabila aku melihat atau mengetahui mendapati malam itu adalah malam Lailatul Qadar, berarti akhir-akhir Ramadan, apa yang saya lakukan? Kata Rasulullah, katakan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah, sungguhnya engkau maha pengampun, maha pemaaf. Ya, afun tuhibbul afwa, mencintai sikap maaf, maafkanlah aku. Jadi banyak ibadah. Kalau kita sudah salat di awal malam 11 rakaat, di akhir malam terbangun, cari Lailatul Qadar, baca Quran, berdoa, berzikir, memperbanyak doa. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, istighfar, taubat, menangis, ya, dan seterusnya. Sedekah, ya, memberikan makanan untuk bersahur ikhwan-ikhwan kita, banyak. Jangan bingung. Kami secara pribadi ini tidak ada pilihan bagi kami, karena bahwa ulama yang membolehkan dari dulu sampai sekarang lebih dari 11 itu adalah dalil yang kita bacakan tadi, yaitu 2, maka tidak terbatas kata mereka. Tidak. Bahwa sunnah itu, dalil itu harus dikombinasikan.
Jangan mutlak dilepas. Kalau dua-dua tanpa batas bisa 100, bisa 60, bisa 80, bisa 1000 rakaat. Terutama nanti di saat Dajjal turun, malam lama, itu setahun, satu harinya. Maka malam bisa 6 bulan, boleh kita sholat malam 1000 rakaat, dua, dua, dua. Ini jauh kalahnya Nabi dari jumlah sholat malam Nabi 11 rakaat. Ini logika. Sedangkan kita beragama bukan logika, tapi adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua yang Nabi ucapkan bukanlah dari hawa dan keinginan beliau, tapi itu adalah wahyu dari Allah yang Allah wahyukan kepada beliau. Maka kalimat Nabi yang diinfokan oleh Ibunda Aisyah, Nabi tak pernah melebihkan dari 11, baik di Ramadan atau luar Ramadan, di atas 11 itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kami khawatir bahwa di sini tidaklah lapang, tapi hadis yang dua-dua yang dipakai oleh ulama itu adalah sempit, terbatas. Dengan info dari Ibunda Aisyah, Nabi menafsirkan dua-dua itu terhenti di 11 dengan witirnya, karena perbuatan Nabi tak pernah melebihkan. Tetapi panjangkanlah jamaah, panjangkanlah kaum muslimin, panjangkanlah kaum muslimat, seperti Nabi contohkan dua yang sangat panjang. Itu bisa kita baca Quran sebanyak-banyaknya, apalagi 11 rakaat. 8-nya Quran sangat panjang, bisa habis 30 juz, tapi tidak boleh. Karena Nabi melarang Abdullah bin Amr bin As, paling banyak antum selesaikan 10 juz dalam sehari, dalam semalam. Jangan lebihkan, kurang dari 3 hari 3 malam Al-Quran diselesaikan, maka itu tidak akan faqih kamu terhadapnya. Ini mungkin materi untuk sore ini, yaitu kita berusaha di atas sunnah dengan seluruh ibadah kita, supaya kita menuai pahala dan berkah yang melimpah ruah, termasuk di bulan Ramadan yang berkah ini. Dengan semua ibadah kita, yaitu puasa wajibnya di atas sunnah, salat wajibnya di atas sunnah, juga salat sunnahnya, di antaranya tarawih dan salat malam Ramadan, itu di atas sunnah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kembali ana kembalikan kepada Abu Auni. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah, jazakallahu khairan kita ucapkan kepada Abu Abdullah Al-Ustaz Mursalin bin Dahlan LCMA hafizahullah ta'ala, yang sudah memaparkan materi. Dan kaum muslimin muslimah, kesempatan antum ya. Silakan bagi antum yang baru saja bergabung, silakan oke, langsung saja kita akan persilakan untuk penanya ya, karena kita angkat dulu untuk telepon, baru nanti kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah antum ketik dan kirimkan melalui WA. Nah. Langsung saja kita akan angkat, Ustaz. Ada penanya pertama. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Di mana? Dengan Ibu di Pekanbaru, Kak. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu di Pekanbaru. Oh iya, Ibu hamba Allah ya. Baik, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Silakan. Mengenai sholat tarawih Ustaz. Iya. Katanya di antara 2 rakaat itu kebanyakan kan masyarakat kita ada selawatnya segala macam gitu. Itu gimana itu Ustaz? Jadi saya misalnya berdekatnya seperti itu. Rata-rata pun seperti itu. Jadi saya udah lama juga istilahnya bertahan, karena itu saya kadang musola, kadang di rumah. Itu jadi gimana, atau saya ke musola aja atau di rumah saja? Karena kalau di rumah kan istilahnya bacaan terbatas kan, yang pendek-pendek karena kemampuan kita. Tapi kalau di musola, karena dia bacaannya panjang, berarti ya diantara itu dia ada salawatnya, nanti udah witir pun dia ada macam apa gitu. Jadi apa saya langsung pulang atau gimana? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bulan puasa ini kan kita di kalau bisa tilawah ya, baca Quran banyak Ustaz. Diperbanyak. Jadi kalau kita tajwidnya belum benar, bacaan kita belum bagus gitu. Apa kita memang baca terus saja dari awal, target khatam atau target membenarkan bagaimana? Sedangkan saya maunya membaca sekaligus baca tafsirnya, sekemampuan saya membaca. Memang saya dari masih tahap belajar, gitu. Gimana, apa kita kejar katamnya atau perlahan saja sambil membaca tafsir? Itu aja Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya pembuka ada 2 tadi Ustaz ya.
dari ibu hamba Allah di Pandau. Langsung saja Ustaz. Iya. Pertanyaan pertama tadi dari ibu kita di Pekanbaru, ya, hafizahullah wa ra'aha. Itu pelaksanaan tarawih di tempat beliau, di antara rakaat-rakaat itu ada salawat. Ingat bahwa ibadah tadi syaratnya 2, diterima oleh Allah insyaallah dengan syarat 2. Pertama ikhlas karena Allah, yang kedua sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tarawihnya kalau sesuai dengan sunnah, ya 2 rakaat seperti yang kita terangkan tadi. Kemudian ada tumak ninanya, bukan cepat-cepat seperti di sebarkan sekarang dengan 7 rakaat selesai 7 menit 23 rakaat. Ini tidak sah karena tidak ada tumak nina. Harus ada tumak nina, ada rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Nah, kalau sholat tarawihnya sah, insya Allah Allah Maha Adil akan ngasih pahala. Tetapi tak jarang biasanya ada yang digabungkan, diselipkan, disisipkan, disempalkan, hal-hal yang seperti tadi. Maka ini tidak ada dalilnya. Maka ketika tidak ada dalilnya, kita kalau memang mungkin susah untuk mencari pilihan masjid selain itu, maka bismillah, kita niatkan hanya untuk mengambil yang benarnya saja. Maka kita tidak ikut-ikutan seperti tadi ada salawat di antara rakaat tarawih, ini tidak ada. Ya, maka khairul huda inna khairul huda fa inna khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi setiap beliau khutbah, sesungguhnya sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik arahan, sebaik-baik hidayah, sebaik ilmu adalah petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi selama di Madinah salat tarawih, ya, bahkan 3 malam beliau contohkan salat tarawih di Sahih Bukhari, ya. Itu disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada selawat-selawat di antara rakaat tarawih itu. Jadi tidak ada, maka itu lebih kepada bid'ah, dan bid'ah tentu ada konsekuensinya, tidak diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak berada di atas perintah kami, kata Nabi, maka dia tertolak. Tidak ada dalilnya ibu, maka jangan dikerjakan. Niatkan kalau kita tidak ada pilihan untuk tarawih di masjid dekat tempat kita tinggal, itu mengambil yang benarnya saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Yang kedua gimana Bu nih? Yang kedua terkait dengan bulan Ramadan, bulan bacaan Quran, ya. Baik. Iya, Baru ingat saya. Ya, insyaallah saya paham dari soal yang disampaikan oleh ibu kita tadi. Ini Ramadan bulan Quran. Ya, maka kita dimotivasi untuk memperbanyak baca Quran, kalau bisa khatam selesai. Ya, itu harapan kita. Nabi dulu dengan Jibril memudarasah Quran, bukan hanya membaca, tetapi dibaca kemudian disampaikan maksud dan kandungannya. Itu setiap Ramadan selesai 1 kali bersama Jibril. Maka Quran adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan Quran. Ya, tak syak. Bahkan salaf sepakat bahwa kita di bulan Ramadan berusaha untuk memperbanyak baca Quran. Kalau bisa khatam sekali, kalau bisa lebih dari sekali bagus, atau 3 kali bagus. Tapi paling banyak dalam 3 hari 3 malam selesai sekali. Itu paling banyak. Wallahu alam. Nah, sekarang pertanyaan ibu, bacaan kita belum bagus Ustadz. Nah, fenomenanya nanti kalau kita berusaha untuk khatam, ya lambat juga. Mana yang lebih afdal? Apakah memperbaiki bacaan terlebih dulu, atau ya memperbanyak bacaan? Maka saya jawab wallahu alam. Kalau ibu termasuk kelompok orang yang kesalahannya hanyalah khafi. Khafi itu tidaklah berdosa, yakni mungkin dengung yang belum pas oleh ibu, mat jaiznya yang belum masih kelewat, ya, maka itu tidak merubah arti. Maka silakan ibu memperbanyak bacaan atau tilawah, kalau bisa sampai khatam. Tapi kalau ibu masih yakni merubah panjang pendeknya, nah ini bahaya, atau makhrajnya ini bahaya, maka jangan dulu terobsesi untuk memperbanyak tilawah. Lebih baik ibu dulu belajar bagaimana bacaan yang benar, karena dengan sengaja kita membaca Quran, ya, ini dengan sengaja salah, itu bahaya, merubah arti itu bahaya. Nanti justru malah dosa yang kita dapatkan. Allah mengiyakan, ibu menidakkan. Ya. Allah menggakkan, menidakkan, ibu mengiyakan. Ya, misalnya
Ya, la ilaha illallah. Banyak dalam Quran. Ibu baca la ilaha illallah. Benar-benar ada Tuhan yang benar disembah selain Allah. Bahaya ibu. Harusnya dipanjangkan la-nya. Ibu baca la ilaha illallah. Itu artinya mengiyakan ibu. Benar-benar ada Tuhan yang benar disembah selain Allah. Itu fatal sekali. Itu kufur, syirik. Yang Allah inginkan adalah la ilaha illallah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nanti ibu baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu artinya terbalik 180 derajat. Itu fatal, nggak boleh. Nah, perbaiki dulu. Itu sebagai contoh saja. Jadi perbaiki makhrajnya dulu. Yakni pengucapan hurufnya dengan benar. Supaya kita nanti tidak merubah Al-Quran itu. Sehingga kalau kita merubah lafaznya bisa merubah artinya. Begitu juga panjang pendeknya. Yang Allah panjangkan jangan kita pendekkan, nanti merubah arti. Itu yang bisa saya jawab. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik, Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. 2 pertanyaan dari Ibu Hamba Allah ya, pembuka kita. Baik, sebelum kita angkat untuk telepon yang berikutnya, kita bacakan dulu pertanyaan dari Bapak Hamba Allah di Pekanbaru. Nah, izin bertanya Ustaz, ya. Kalau kita dalam keadaan junub, ketika bangun, walau sahur tinggal sedikit kurang lebih dari 5 menit. Mana yang lebih didahulukan Ustaz, mandi dulu atau makan sahur dulu? Kalau sahur dulu bagaimana baca doa sebelum makan Ustaz? Sedangkan kita dalam keadaan junub. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Bapak Hamba Allah di Pekanbaru. Nah, Bapak makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan soalnya atau pertanyaannya yang bagus, insya Allah penting untuk kita ketahui. Ingat, selama belum masuk fajar shadiq, yakni fajar yang di situ dihalalkan kita salat subuh, dan dengan itu secara asal haram kita untuk makan dan minum ketika kita ingin puasa, terutama puasa wajib. Nah, selama belum masuk fajar, walaupun hanya sekitar berapa menit, seperti yang Bapak bilang tadi, kita masih sah untuk makan dan minum, untuk bersahur. Bahkan Nabi pernah mengucapkan, umatku senantiasa baik selama mereka menyegerakan berbuka bila telah benar-benar tenggelam bulatan matahari, dan selama mereka wa akharus suhur, mengakhirkan sahur. Maka seberapa menit pun sebelum azan sah kita bersahur. Kemudian dikombinasikan dengan hadis yang ada di Musnad Imam Ahmad, kemudian Abu Dawud, Mustadrak Al-Hakim, kemudian kalau nggak salah juga ada di Sunan Daruqutni, kemudian juga ada di Jami'us Shaghir Suyuti, disahkan oleh Syekh Albani dalam Jami'us Shaghir, dan juga banyak ulama zaman sekarang seperti Ahmad Syakir, kemudian juga ada juga Al-Arnaud, ya. Mereka hadis ini mereka nyatakan bisa dijadikan hujjah, ya, ini bisa diterima sahih, ya, yakni hadis yang berbunyi idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadihi, ya, fala yadhahu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Bila seorang kalian mendengarkan azan masuk waktu subuh, ya, kemudian seorang kalian masih makan sahur, maka jangan tinggalkan, ya, sampai dia menyelesaikan hajatnya. Alhamdulillah, kami secara pribadi mengikuti ulama yang mensahihkan hadis ini, maka ada rukhsah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kalimat Allah di sela-sela ayat Syam, Allah menginginkan untuk kalian kemudahan, tidak kesulitan. Ketika ada dalilnya, maka kita jangan ingkari. Saya secara pribadi mengikuti ulama yang mensahihkan hadis ini. Kalau kita start sahur itu masih belum masuk waktu subuh, walaupun nanti ketika di tengah-tengah sahur azan subuh berkumandang, ada keringanan untuk kita. Sampai kapan Ustaz keringanan? Sampai hajat bapak ibu selesai. Jadi haram kita makan dan minum untuk bersahur dan jima juga ketika azan subuh atau masuk waktu subuh bagi orang yang telah hajatnya selesai, dia lebih awal tadi untuk bersahur. Dan sahur memang sunnahnya di akhir, 10 menit sebelum subuh, 15 menit sebelum subuh, 20 menit sebelum subuh, setengah jam sebelum subuh. Itu di fajar kazib, fajar awal, bervariasi menjelang fajar shadiq, fajar benar masuk waktu subuh. Nah, pertanyaan Bapak tadi saya jawab. Yang pertama adalah Bapak sahur dulu.
Kemudian Bapak tadi junub, nanti Bapak mandi walaupun setelah masuk waktu subuh. Karena kata Ibunda Aisyah, Nabi SAW dulu junub dengan istrinya. Kemudian beliau tak bisa untuk mandi kecuali telah masuk waktu fajar beberapa waktu. Itu terjadi pada Nabi bukan sekali, 2 kali. Contoh terbaik adalah Nabi SAW. Apa doanya Ustaz ketika mau makan? Bismillah. Bahwa berzikir ketika kita junub tidak ada dalil yang melarang, paling kuat hanyalah makruh. Maka ketika waktu sempit ketika itu bacalah bismillah, makan untuk bersahur. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Wah, iya. Mudah-mudahan ini pertanyaan dari Bapak hamba Allah di Pekanbaru ya bisa bermanfaat bagi kaula muda, khususnya bagi yang baru-baru menikah Ustaz. Iya. Pengantin baru ya. Amin. Baik, kita akan lanjut. Baik, silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi bersama kami di 08117530.000 dan 081175454444. Baik, kita akan bacakan lagi satu pertanyaan dari Ibu hamba Allah. Pertanyaan masih dari WA. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ana izin bertanya tentang sholat tarawih. Nah, bagaimana hukumnya jika sholat tarawih dilakukan di malam hari beberapa rakaat terlebih dahulu dan setelah itu dilanjut tarawih lagi dan witir qabla subuh. Karena ana selesai bekerja pulangnya larut malam hari Pak Ustaz. Syukron atas jawabannya Ustaz. Jazakallah khairan. Silakan. Jadi tarawih Nabi pernah contohkan di hadis sahih Bapak. Itu 3 malam beliau keluar ke masjid beliau, kemudian diikuti oleh sahabat. Tapi malam keempat sampai beliau wafat beliau tidak keluar karena beliau khawatir diwajibkan waktu itu atas umat ini salat tarawih. Jadi asal tarawih itu memang di awal malam setelah isya. Kemudian Nabi motivasi dengan ucapan beliau di Abu Dawud atau Tirmizi yang disahihkan oleh ulama hadis ini riwayat Abu Zar. Nabi bersabda, man sallal isya'a fi jama'ah thumma salla qiyama Ramadan ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa yang salat isya berjamaah bersama imam di sebuah masjid, maka ibu-ibu yang kalau tarawih, ibu-ibu, ini ibu-ibu nih, kalau ibu-ibu berarti bapak-bapak, lebih lagi ibu-ibu, kalau tarawih itu di masjid. Tetapi nasihat kami salat isya dulu bersama imamnya Bu, ya, karena dalam hadis ini Nabi bilang siapa yang salat isya ya bersama imamnya berjamaah di sebuah masjid, kemudian dia salat qiyam Ramadan di atas sunnah sampai imam selesai. Jadi kalau masjid ibu bapak lebih dari 11, dipotong di 11. Boleh. Ya, tapi kalau 11, alhamdulillah sampai imam witir 11 rakaat, ditulis untuknya pahala salat semalam suntuk. Pertanyaannya tadi, Pak Ustadz, gimana kalau tarawih awalnya dibuat sebagian, akhirnya ya awalnya tarawih. Kalau di rumah bukan tarawih. Kalau bapak ikut tarawih di awalnya sama kaum muslimin di masjid, maka bapak nanti luput dari bapak salat semalam suntuk. Tapi boleh. Pertanyaan bapak, boleh nggak Ustaz? Boleh. Tapi bapak salat tidur dulu, nanti bangun di tengah malam salat di rumah ataupun di masjid, itu bukan tarawih. Namanya qiyamul lail namanya. Karena tarawih, ingat, identik sebutannya di awal malam, di malam-malam Ramadan setelah berjamaah isya. Maka itulah dapat kita simpulkan tarawih itu apa? Di masjid. Kalau di rumah bukan tarawih. Di rumah itu namanya qiyam Ramadan atau qiyamul lail. Kalau tidur dulu apa namanya? Tahajud. Tapi tetap di rakaatnya tidak boleh lebih. Maka pertanyaan Bapak ini dijawab ini dengan boleh kalau tidak lebih rakaatnya, dibagi mungkin sebagiannya di awal malam, sebagiannya di akhir malam. Itu boleh-boleh saja. Tapi kalau seandainya Bapak tidak capek, tidak letih, masih bisa menyelesaikan bersama imam sekitar sejam di awal malam, maka setelah itu nanti Bapak tidur istirahat sampai sahur. Bapak walaupun tidur tapi dinilai oleh Allah salat semalam suntuk ketika Bapak salat tarawih sampai selesai, sampai imam witir di masjid yang mengadakan tarawih dekat Bapak tinggal. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Masya Allah. Taib, demikian ya, mudah-mudahan bisa difahami oleh yang bertanya. Kita lanjut lagi untuk penanya berikutnya, masih dari WA ya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya Ustadz, ini kembali dari Bapak ya, hamba Allah di Pekanbaru. Baik, pertanyaannya,
Tapi pertanyaannya, mohon nasihatnya Ustaz. Saya kan memiliki beberapa karyawan di toko beras saya. Jadi kalau bulan Ramadan seperti ini, saya berikan mereka uang jajan untuk beli takjil. Nah, di sini ada 2 yang orang non-muslim. Bagaimana kira-kira kalau saya beri juga ke sesama mereka? Ini apa nih maksudnya nih? Bisa dipahami, Ustaz? Iya. Jadi beliau punya karyawan, ketika setiap takjil nanti beliau kasih uang untuk membeli makanan untuk takjil, kan gitu. Ya, cuma ada di antara mereka karyawan itu ada yang non muslim atau kafir. Maka pertanyaannya mungkin boleh nggak sekaligus saya kasih juga mereka gitu? Iya. Ya, maka insya Allah setiap pemberian seorang muslim walaupun untuk seorang kafir itu juga bernilai pahala insya Allah. Apalagi dia adalah karyawan Bapak, maka ada hak dia untuk menerima kebaikan Bapak karena memang dia adalah karyawan Bapak. Karyawan tetap Bapak. Mungkin bisa kita kiaskan ketika Nabi bersabda, tetangga itu ada 3. Pertama, tetangga yang memiliki 3 hak. Yang kedua, tetangga memiliki 2 hak. Kemudian tetangga memiliki 1 hak. Yang memiliki 3 hak adalah tetangga yang dia adalah kerabat kita, ada hubungan darah dengan kita, tetangga kita, kerabat kita, dan muslim. Jadi 3 hak. Dan ini hak kerabat, hak tetangga, hak Islam. Kemudian yang 2 hak, dia bukan kerabat kita, tapi tetangga kita dan muslim. Maka dia punya 2 hak, yaitu hak tetangga dan hak Islam. Islam dan tetangga. Kemudian dia kafir. Dia kafir, tetapi tetangga kita punya hak apa? Hak tetangga, itu tetangga. Apalagi ini karyawan Bapak. Maka sah-sah saja dia menikmati kebaikan Bapak, apalagi bulan Ramadan ini. Niatkan itu adalah untuk hadiah. Yani mudah-mudahan itu ta'lif untuk melembutkan hatinya. Mudah-mudahan dengan kebaikan Bapak itu jalan kebaikan untuk dia nanti. Lama-lama dia menjadi melembut. Kemudian nanti dia mau masuk Islam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari telepon? Taib tidak ada ya. Kita akan lanjut ke pertanyaan dari Bapak Abdullah di Tarai. Taib Bapak Abdullah di Tarai. Kita akan bacakan. Nah, Masya Allah. Ini pertanyaannya terkait. Oke, sebelum kita bacakan pertanyaan dari Bapak Abdullah, ini kita angkat dulu ya. Nah, pertanyaan dari telepon dulu. Silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum. Halo, salam. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan hamba Allah, Pekanbaru. Baik, silakan Bapak hamba Allah, pertanyaan atau konsultasinya. Nah, gini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Ustaz yang bilang kalau kita sholat tarawih itu harus bersama imam dari Isya sampai nanti. Witir. Gimana kalau sama witir? Gimana kalau sholat Isyanya kita lain tempat Ustaz? Nah, tarawihnya lain pula ikutnya gitu. Gimana Ustaz? Apakah kita dapat sholat benar sentuh juga? Dapat dipahami. Iya. Mohon penjelasan Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang saya bawakan tadi, kita ulang lagi lafaznya dan redaksinya. Kata ulama hadis bunyinya begini lebih kurang di Abu Dawud atau di Tirmizi. Disahihkan oleh ulama hadis ini. Riwayat Abu Dzar, Rasul bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'atin." Siapa yang salat isya berjamaah. Fi jama'atin di sini masih lepas dan mutlak. Maka insyaallah Pak, yang seperti Bapak bilang tadi, mungkin karena kondisi atau waktu Bapak sholat isya mungkin dulu dekat, mungkin Bapak terlambat pulang kerja lah, atau kondisi misalnya, terus nanti Bapak kejar ternyata Abu Darda masih di rakaat pertama misalnya sampai dia witir. Apakah dapat Ustaz? Insyaallah dapat Pak, karena kalimat Nabi tadi alhamdulillah masih mutlak, lepas. Kata Nabi, "Man shallal isya'a fi jama'atin." Nabi sebutkan di sebuah jamaah. Jadi yang benar, laki-laki, apalagi laki-laki, dimanapun kita berada, berusaha untuk sholat berjamaah di masjid selama kita tidak punya uzur. Jadi insya Allah Pak, Bapak insya Allah juga dapat. Insya Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Taib, pertanyaan yang terakhir nih. Ya, tadi sudah saya kita ini Ustaz ya, kita terima untuk penelpon. Baik, ini terkait dengan pertanyaan dari Bapak Abdullah di Tarai ini. Mohon nasihatnya terkait dengan taubat dari rokok. Nah, beliau ini sudah meniatkan ingin berhenti merokok di bulan Ramadan ini. Masya Allah, bagus ya Ustaz ya. Nah, bagaimana nasihat
nasihat Ustadz kepada Bapak Abdullah di Tarai. Iya. Pertama, Bapak Abdullah yang niatnya mulia insya Allah sudah tepat, itu benar bahwa kita wajib bertobat dari semua dosa, dan memang merokok itu adalah dosa, itu satu. Sehingga kita akan termotivasi insya Allah untuk lari dari dosa. Karena itu tabiat atau hati seorang muslim mukmin yang benar adalah berusaha untuk lari dari dosa. Terjatuh dari dosa, terjatuh ke dosa itu memang kita manusia, tapi kita tetap berusaha terus untuk membersihkan diri dengan bertobat, dengan memperbanyak amal saleh. Nah, kata Bapak kita ini, bagaimana nasihatnya Ustadz untuk saya yang ingin berniat bertobat dari rokok? Iya, rokok itu lebih berat daripada bawang merah, bawang putih. Dalam Sahih Bukhari Muslim, Nabi bersabda, kata Nabi Rasulullah SAW, man akala min hadhihi syajaratil khabisah, siapa yang memakan dari umbi-umbian yang bau ini, Nabi menunjuk kepada apa? Bawang merah, bawang putih dalam keadaan mentah, ya, fala yaqrabanna musallana. Nabi bilang, maka janganlah sekali-kali benar-benar sungguh-sungguh dia datang mendekati masjid kita. Yani fala yaqrabanna musallana masajidana, tempat salat kami. Nah, padahal laki-laki itu kalau yang enggak berjamaah di zaman Nabi itu munafiknya. Maka seluruh laki-laki di zaman Nabi di Madinah itu di masjid, kecuali yang punya uzur, sakit dan seterusnya. Ya, maka yang berat untuk berjamaah 5 kali sehari semalam di zaman Nabi munafik, maklumun nifaq, yang sudah dimaklumi kemunafikannya. Mereka hanya hadir di Isya dan hadir di selain Isya dan subuh. Berat Isya dan subuh. Kenapa? Karena nggak ada lampu, nggak ada orang lihat. Datang hadir karena ada orang lihat. Di jalan nanti nampak oleh orang dia hadir ke masjid. Kita muslim mukmin tidak begitu. Namun ketika seorang muslim tadi makan bawang mentah, makan bawang merah mentah, bawang putih mentah, Nabi wanti-wanti. Jadi haram dia datang ke masjid. Sampai ada lafaz menyebutkan, ulama hadis mensahihkan, hatta tumitu, yakni sampai kalian matikan baunya dengan dimasak bitabakh, ya. Dimasak. Nah, tapi kalau mentah itu menyerbak baunya, maka Nabi haramkan seorang yang baru memakan bawang mentah, bawang putih untuk datang ke masjid. Kenapa? Karena sesungguhnya malaikat juga hadir di saat kaum muslimin salat di masjid, maka malaikat terganggu dengan bau-bau seperti itu sebagaimana terganggunya kaum muslimin dengan bau yang seperti itu. Nah, kata ulama ini kias aulawi, perbandingan lebih utama. Kalaulah bau bawang mentah, yakni itu menghambat, dilarang seseorang datang ke masjid untuk berjamaah, maka rokok lebih berat lagi, sangat bau. Bahkan membahayakan, sangat banyak negatifnya. Belum lagi hadis la darara wa la dirar, membahayakan, memudarati diri dan orang lain. Ya, dan kita mau berjamaah nanti. Maka Bapak benar bahwa rokok tak syak kami meyakini adalah haram. Cuma haram itu bertingkat-tingkat. Maka haram rokok tidak seberat haramnya khamar, tidak seberat haramnya ganja, tetapi tetap haram. Ya, apalagi juga di atas rokok ada lagi sekarang apa namanya itu, yang rokok canggih sekarang itu juga lebih haram lagi, ya. Maka rokok adalah haram. Setiap muslim mukmin yang terjatuh kepadanya, insyaflah dan bertaubatlah dengan taubatan nasuha. Seperti apa taubatnya Pak Ustadz? Taubat nasuha pertama, tinggalkan. Yang kedua, sesali. Selama ini kita telah berdosa. Bukan makruh. Kalau makruh dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Bukan, dia haram. Dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala insyaAllah. Nah, maka kalau tobatnya apa? Adalah dengan tinggalkan segera, kemudian sesali, ya, yang masa lalu kita telah merokok, berapa tahun, berapa puluh tahun, itu banyak dosanya Pak. Banyak mudaratnya, ya. Kemudian yang ketiga, berazam untuk tidak akan kembali. Tepis semua narasi-narasi yang mengatakan ya nih rokok itu susah ditinggalkan, rokok itu membuat kita nih puyeng, ya mungkin pusing kalau nggak merokok. Nggak, tepis itu. Allah akan bantu insyaallah. Ayah kami dulu ya sebelum meninggal bertahun-tahun meninggalkan rokok, alhamdulillah sukses.
7 tahun sebelum meninggal beliau tidak merokok, alhamdulillah. Perokok berat seperti kebanyakan orang Indonesia. Jadi tinggalkan, kemudian sesali, kemudian berazam untuk tidak akan mengulangi. Ya, kemudian perbanyak ibadah, yakni ibadah yang sifatnya mudah-mudahan menjadi kafarat untuk dosa-dosa kita yang lalu. Justru banyak sedekah. Dulu kita mubazir dengan uang rokok, sekarang sedekah. Berapa dulu harga rokok Bapak? Satu kotak. Ya. Maka ya, Bapak harus kafarat itu. Itu di antara tobat itu. Mudah-mudahan cepat dia menutup dosa yang telah berlalu. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila amalan salihah tsumma ihtada. Aku adalah zat yang maha pengampun dosa, kata Allah, bagi orang yang beriman, bertaubat, beramal saleh, kemudian dia istiqamah di jalan hidayah tadi, yakni dia beriman, rokok itu haram, kemudian dia tetap lari berusaha, ya bahkan bisa kalau bisa dia berdakwah, mendakwain orang yang perokok, kecanduan rokok. Kemudian dia beramal saleh. Beramal saleh tadi banyak kata ulama di antaranya yakni berusahalah untuk menutup kesalahan yang lalu, niatkan untuk kafarat dosa yang lalu. Maka dulu banyak mubazir uang rokok, banyak sedekah sebanyak rokok yang dulu kita yakni telah mubazir dengan uang tersebut. Allah taala a'la wa alam. Semoga bermanfaat. Ini Abu Uni. Masya Allah. Nah. Mudah-mudahan ya Ustaz ya. Nah, mudah-mudahan. Apalagi bulan yang baik ini. Apalagi bulan yang baik. Nah, jadi untuk Bapak ya yang saat ini bismillah mudah-mudahan bisa berhenti merokok ya. Mudah-mudahan ini momentum yang baik ya Ustaz ya. Amin. Baik kaum muslimin muslimah, pertanyaan dari Bapak Abdullah tadi terkait dengan taubat dari rokok. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan. Baik, kita akan dengarkan sedikit tambahan nasihat dari Ustaz. Mungkin ada Ustaz yang perlu digarisbawahi dari yang antum sampaikan materinya, berusahalah mendekati atau sesuai dengan sunnah di bulan Ramadan ini ya Ustaz ya. Atau mungkin ada nasihat yang lain di awal Ramadan ini sebagai ikhtitam atau penutup kita. Tafadhal masykurah. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar Radio Hidayah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat terakhir sore ini untuk kami secara pribadi dan semua kaum muslimin, kaum muslimat yang mendengarkan acara kita sore ini, usia kita sore ini, bahwa sumber segala sesuatu adalah ilmu yang benar. Ilmu kitabullah, ilmu sunnah Rasulullah di atas pemahaman salafun salih. Maka hendaklah kita kembali dalam beragama dalam semua aspeknya, akidah, ibadah, dan juga akhlak, ya, budi pekerti, tingkah laku. Di antaranya sore ini kita angkat adalah ibadah sunnah sekalipun, itu kita berpatokan kepada ilmu yang benar. Kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan pemahaman salafun salih yang telah kita baca penjelasannya, arahannya, syarahnya, penjabarannya dari ulama-ulama kita sepanjang 15 abad ini, berangkat dari ayat tadi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Nah, maka ilmu tadi kita sudah sampaikan, setiap ibadah kita akan bernilai pahala yang besar insyaallah di sisi Allah dengan 2 syarat. Pertama adalah ikhlas karena Allah. Yang kedua sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus berhati-hatilah dengan 2 syarat ini kaum muslimin, kaum muslimat, setiap mau melangkah untuk beribadah. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap ketemu dengan Allah besok dengan pertemuan yang baik di surga dengan amal-amal ibadahnya, amal ibadah yang wajib dan yang sunnahnya semuanya, maka hendaklah dia beramal, ya, falyamal amalan salihah, amalnya saleh sesuai dengan sunnah Nabi. Itu artinya, itu tafsirnya kata ulama tafsir, bukanlah tafsir sunnah seperti Qurtubi atau Ibnu Katsir. Maksudnya falyamal amalan salihah, maksudnya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ujungnya ditambahkan syarat kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan ada di situ menyekutukan Allah dalam niat, berarti wajib ikhlas. Semua ibadah kita, ibadah mahdhah, ibadah murni akan bernilai pahala ketika kita ikhlas
murni mengharapkan ganjaran pahala dari Allah, ingin masuk surga, kemudian juga sesuai dengan sunnah Nabi. Itu juga yang Nabi ucapkan dalam innamal a'malu binniyat, yang artinya innamal a'malus salihah binniyatis salihah. Amal-amal baik akan baik di sisi Allah, menurut Allah, ketika dengan niat-niat yang baik. Maka tak mungkin niatnya baik kalau amalnya nggak baik, tidak diterima. Kalau amalnya baik tapi niatnya tidak baik, juga tidak akan diterima. Maka hendaklah kita kaum muslim kaum muslimat terus menjaga dua perkara penting ini di seluruh dan di setiap amal ibadah kita, baik yang wajib ataupun yang sunnah, baik salatnya ataupun puasanya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'ama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Kita ucapkan kepada Abu Abdullah Al-Ustaz Mursalin bin Dahlan LCMA hafizahullah ta'ala yang sudah menutup kajian kita ya Ustaz ya. Baik, mudah-mudahan kita bersama beliau. Spesial Ramadan beliau mengisi setiap Senin sore ya Ustaz ya. Insyaallah. Amin. Amin. Baik, pertanyaan-pertanyaan Anda yang terlambat masuk mudah-mudahan bisa kita bacakan kepada beliau di kesempatan berikutnya ya. Amin. Baik, untuk saat ini kita cukupkan dulu. Kita akan dengarkan beberapa jeda dan juga adab-adab sesuai sunnah. Nah, kita berusaha sesuai sunnah seperti yang disampaikan beliau. Dan ini dia beberapa jeda. Tetap bersama kami di frekuensi 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Barakallahu fikum. مرحبا يا رمضان. شهر رمضان شهر الصيام شهر القيام شهر ليلة القدر. Bulan suci telah tiba. شهر رمضان الذي